Shalom adik-adik. Shalom. Wah, nggak terasa Kak Yulis, hari ini sudah hari Sabtu lagi Kak Yulis. Iya Kak Acel. Kalau Mungkin- sudah hari Sabtu artinya Kita mau memuji Tuhan Kak Yulis. Tapi kayaknya sebelum kita memuji Tuhan, kita harus dengar suara adik-adik dulu nih di rumah Kak Yulis. iya biar kita juga bisa tahu ya Kak Acel semangat adik-adik di rumah tuh udah kayak gimana sih Kak Iya Acel. Kak, kan kalau kita mau melayani, mau memuji Tuhan kita harus semangat Kak. Betul sekali Kak Acel. Nah, kalau gitu kita tes dulu nih Kak. Iya. Star Kids. Ayo Mi. Wah, kurang semangat, kita ulang lagi nih. Harus lebih Oke. semangat lagi ya. Star Kids. Ayo Mi. Ayo Mi. Start Kids. Ya, masih sekitar 50% lah ya Kak. Iya, Harus masih lebih belum semangat semua lagi. ya, Kak Iya Acel Kak, ya. harus lebih semangat lagi nih. Star Kids. Ayo Mi. Ayo Mi. Start Kids. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kayaknya kita perlu doa dulu nih Kak. Iya Kak Acel, karena segala sesuatu harus kita mulai dengan berdoa. Betul Kak Yulis. Jadi gimana sikap doa yang benar Kak? Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali bertemu dalam ibadah online. Kami percaya walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tetapi kami yakin bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kami yang ikut ibadah hari ini. Berkati Tuhan setiap adik-adik yang ikut ibadah, biar jamahan Tuhan memenuhi setiap adik-adik. Dan berkati juga hari ini kami akan memuji Tuhan, biar kami melompat bersuka cita untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik di rumah yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Oke adik-adik, kayaknya sebelum kita memuji hari ini, oh ya. Kak Marcel punya gaya nih. Oh boleh dong Kak Jadi Acel, nanti kita sambil muji diajar. sambil goyang Kak. Oke Kak Acel. Nih kayaknya ikutin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke Oke. adik-adik, sudah tahu di rumah kan? Kita sekarang memuji Tuhan. Sambil bertepuk tangan adik-adik di rumah, kita akan memuji Tuhan hari ini ya. Ikuti gayanya ya adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ayo adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ore, berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Kak Marcel percaya pasti masih semangat untuk memuji Tuhan. Iya, semua masih bersemangat nih Kak Acel. Sudah pasti Kak. Coba nih Kak Marcel mau coba lompat dulu, lompat. Adik-adik di rumah juga ikut ya. Coba lompat semuanya. Lompat dulu, lompat. Kayaknya belum nih Kak, coba kasih angkat dulu tangannya, angkat tangannya, angkat Oke. tangannya, angkat tangannya.
angkat tangannya, ke turun tangannya, ke kiri tangannya, ke kanan tangannya. Oke, sudah semangat? Kali ini harus lebih semangat dong Kak. Iya Kak Acel. Kalau gitu, ayo kita memuji Tuhan. Ayo sama bernyanyi bersama Kak Marcel ya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Ayo ulang dari awal lagi ya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap. Ayo lompat sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Kita sudah memuji Tuhan nih Kak Yulis. Iya, dan sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa kembali duduk dan mempersiapkan hati lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ayo semua adik-adik, kasih tunjuk sikap penyembahannya kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita angkat pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah.
katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik di rumah sambil mengangkat tangan katakan Yesus. Kau Yesus, segalanya bagi kami Tuhan. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali katakan adik-adik, angkat pujianmu. Sama-sama tinggikan, panggil nama Tuhan adik-adik. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama angkat. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Sekali lagi katakan adik-adik. Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sama-sama sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan. Biar pujian penyembahan kami hari ini Tuhan bisa berbuah harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap firman yang kami dengarkan Tuhan. Biar firman yang kami dengarkan bisa menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman, katakan amin. Shalom adik-adik Star Kids yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kak Anggi harap semua kita bisa baik-baik saja, oke? Nah, hari ini Kak Anggi akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Melayani Tuhan dengan Semangat. Oke, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Sudah? Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, hari ini Kak Anggi akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Melayani dengan Semangat. Adik-adik, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar ada satu contoh teladan dari tokoh Alkitab yang harus kita teladani. Siapakah dia? Ada yang masih ingat? Ya, Tuhan Yesus. Nah, di dalam program Saat Teduh kita yang banyak adik-adik sudah sama-sama jalani setiap harinya, di situ ada banyak contoh pelayanan Yesus selama dia berada di bumi. Adik-adik bisa baca dalam kitab Matius, di dalam Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Sama-sama kita melihat apa saja sih pelayanan Yesus selama ia berada di bumi. Nah, yang pertama, pelayanan Yesus ketika berada di bumi yaitu Yesus memberitakan firman.
Kalau adik-adik baca di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, di situ Yesus memberitakan firman Tuhan. Ia mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang-orang agar kehidupan orang-orang pada saat itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, berikut apalagi pelayanan Tuhan Yesus, ia juga menasehati. Bukan saja Yesus memberitakan kebenaran firman loh adik-adik, ia pun juga menasehati orang lain secara personal. Kalau adik-adik nanti di rumah baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18 sampai 27, di situ dikisahkan Yesus menasehati seorang pemimpin yang kaya. Jadi ceritanya pada saat itu ia tuh sedang kebingungan. Bagaimana sih caranya memperoleh hidup yang kekal? Nah, di situ Tuhan Yesus memberikan solusi yang tepat pada saat itu. Nah, berikutnya pelayanan apa lagi yang Yesus lakukan di bumi? Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Ada banyak kisah Yesus mengadakan kesembuhan, mujizat kesembuhan pada saat itu. Baik itu yang sakit kusta, ada juga kisahnya seorang hamba perwira yang sakit, ibu mertua Petrus dan sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh pelayanan Yesus selama ada di bumi. Tapi adik-adik perlu ketahui, di dalam Yesus melakukan pelayanan selama di bumi, ada sejumlah orang-orang yang masih belum percaya dengan mujizatnya pada saat itu. Bahkan nih adik-adik tahu, orang-orang ingin menjatuhkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyebab. Bukan hanya itu adik-adik, kita juga sama-sama tahu bahkan salah satu muridnya rela menjual atau mengkhianati Yesus pada saat itu hanya demi uang 30 keping perak. Adik-adik tahu siapa namanya? Iya, namanya Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, dengan hal-hal itu, apakah hal itu membuat Tuhan Yesus berhenti dalam pelayanannya? Jawabannya kita sudah tahu sama-sama. Jawabannya tidak. Yesus menyelesaikan pelayanannya semuanya dengan baik. Bahkan sampai di atas kayu salib pun kita tahu bersama-sama kan Tuhan Yesus berkata kepada Bapa di surga, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Nah, adik-adik, di situ terlihat bahwa Yesus itu sangat tulus dalam memberitakan keselamatan manusia. Meskipun ada orang yang jahat kepada dia pada saat itu, hal itu tidak membuat semangatnya kendor di dalam melayani. Nah, adik-adik Star Kids, dari teladan Tuhan Yesus ini dapat terlihat bahwa dalam melayani Tuhan itu tujuannya hanya satu. Apa itu? Yaitu membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, baik itu melalui dalam kita berkata-kata ataupun dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, dan dalam melayani itu juga tidak selamanya loh kita mendapatkan respon yang baik dari orang-orang yang sekitar. Mungkin kita akan merasakan sakit hati, kita akan dibenci oleh orang-orang yang sekitar, bahkan mungkin kita akan merasakan penolakan dari orang-orang yang kita kenal atau orang-orang di sekitar kita. Tapi harus satu diingat loh adik-adik, bahwa semua itu Tuhan Yesus sudah rasakan lebih dulu. Jika mungkin di dalam adik-adik melayani berada dalam fase seperti ini, ingat ya tentang teladan Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik tetap semangat dalam melayani, bukan melihat manusianya, tetapi adik-adik harus melihat bahwa di dalam pelayanan adik-adik itu ada satu pribadi yang adik-adik muliakan. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Oke, nah hari ini Kak Anggi mau membagikan 2 poin. Mengapa kita harus semangat di dalam melayani? Dicatat ya adik-adik. Poin yang pertama, karena melayani adalah panggilan bukan paksaan. Kak Anggi ulang ya, dicatat. Yang pertama, karena melayani adalah panggilan bukan paksaan. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19, di situ Tuhan Yesus memberitakan untuk pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, panggilan ini bukan saja untuk Kak Anggi atau untuk kakak-kakak Star Kids yang lainnya. Bukan, tetapi panggilan ini untuk semua orang, termasuk adik-adik dan juga termasuk Kak Anggi dan semua orang yang mendengarkan firman ini. Adik-adik, di dalam melayani bukan saja harus di dalam gedung gereja loh. Di luar gereja pun kita bisa melayani. Namun timbul pertanyaan, Kak,
saya ini masih kecil. Apakah saya ini masih bisa melayani, Kak? Saya belum bisa berbuat apa-apa. Tenang adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, kita bisa melayani dengan cara yang sederhana. Contohnya, adik-adik bisa menjadi teladan yang baik di sekolah. Adik-adik bisa belajar untuk mendoakan teman-teman adik-adik. Atau adik-adik dengan membagikan link Star Kids ini kepada teman-teman adik-adik, itu juga merupakan contoh pelayanan loh. Dan masih banyak hal-hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan. Yang jadi intinya, ketika di dalam tindakan adik-adik, ketika dalam ucapan adik-adik, Tuhan Yesus dimuliakan, itu semua merupakan bentuk pelayanan yang adik-adik lakukan untuk Tuhan Yesus. Oke, poin yang kedua, yaitu karena melayani adalah sebuah kehormatan. Kak Anggi ulang poin yang kedua, karena melayani adalah sebuah kehormatan. Mengapa melayani merupakan sebuah kehormatan? Karena bagi kita nih yang dasarnya umat manusia yang berdosa, kita tuh dilayakan untuk melayani Tuhan Yesus yang adalah Raja segala raja. Yang seharusnya nih adik-adik kita binasa, tetapi Tuhan Yesus malah memakai kita sebagai alat perpanjangan tangannya. Dan adik-adik tahu itu merupakan sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang kita terima dari Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik, biarlah roh kita tetap semangat di dalam melayani. Jadikan pelayanan adik-adik itu sebagai suatu kesenangan, bukan sebagai suatu beban. Percaya deh sama Kakak Anggi, ketika adik-adik melayani Tuhan Yesus selama adik-adik di bumi, Tuhan Yesus dari surga sana itu senyum, bahkan bangga sama apa yang adik-adik lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, semangat ya dalam melayani. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami sama-sama belajar hari ini. Kami belajar Tuhan Yesus, biarlah kami lebih semangat lagi dalam melayani. Ya Bapa, ampunilah kami jika mungkin di dalam kami melayani ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Tetapi Tuhan, hari ini kami mau lebih semangat lagi karena kami tahu kami sedang melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus, pakai kami Roh Kudus untuk menjadi perpanjangan Tuhan selama kami di bumi. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang melayani dengan semangat. Siapa yang sudah semangat di sini? Yang mau melayani dengan semangat, angkat tangannya. Kompetisi ya? Mau melayani dengan. Nah, kita kadang-kadang waktu melayani ya, kita sering banyak hambatan, banyak gangguan, jadi bikin kita sedih atau malas melayani lagi. Tapi kita ada komunitas ya, yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga. Kemudian kita ada komunitas di gereja ya, bisa di rukun, di mana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah hari ini kita mau bikin figura foto. Nah adik-adik bisa cari foto bersama keluarga atau bersama teman-teman rukun atau bersama teman-teman sekolah minggu. Nah kita mau bikin frame seperti ini. Yang bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu stick ice cream 6 buah ya, 6 biji kita perlu 6. Terus kemudian tali untuk digantung, karton, double tape, juga spidol atau pulpen dan gunting. Kalau adik-adik di rumah punya hiasan pernak-pernik bisa dipakai juga untuk nanti menghias figuranya. Sama pertama adik-adik bisa ukur ya, foto ukuran sticknya adik-adik disesuaikan dengan ini fotonya.
Fotonya disesuaikan dengan ukuran sticknya adik-adik. Ada yang kayaknya yang lebih panjang, ada yang lebih pendek kayaknya. Kemudian nanti digunting fotonya. Kita mau tempel sticknya di pinggir fotonya ini ya, pakai double tape. Kemudian nanti adik-adik juga bisa bikin segitiga untuk atap rumahnya. Nanti disesuaikan juga dengan ukuran sticknya ya, dan fotonya adik-adik untuk ditempel di atasnya sini. Kita pakai double tape ya. Kalau nggak punya double tape juga bisa pakai lem. Cuma kalau double tape mungkin lebih kuat supaya nggak lepas-lepas lemnya. Nah, adik-adik pasang di pinggir sekitar foto sini ya. Nah, kalau adik-adik sudah tempel pinggir-pinggirnya ini, kemudian adik-adik tempel atapnya. Nah, kemudian adik-adik pasang lagi ini sticknya, double tape. Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik ya. Adik-adik tinggal tulis ayat hafalan minggu ini, Roma 12 ayat 11, kemudian nanti adik-adik tulis kata-katanya di samping sini juga bisa, dan kemudian adik-adik bisa pasang pernak-pernik juga yang adik-adik punya di rumah. Terus terakhir adik-adik bisa pasang tali di belakangnya supaya bisa adik-adik gantung di kamar adik-adik, di mana yang adik-adik mau gantung. Jadi kalau adik-adik sedang menghadapi masalah dalam atau tantangan dalam melayani, adik-adik bisa lihat foto ini. Adik-adik ingat bahwa Tuhan sudah berikan keluarga, juga teman-teman di sekitarnya adik-adik yang selalu akan mendukung, menyemangati adik-adik dalam melayani Tuhan Yesus. Nah, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Here we go.
adik-adik, harapan Katina, adik-adik semua diberkati dengan ibadah hari ini. Saatnya di akhir ibadah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adik, arahkan hatimu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biar setiap adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah Tuhan diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap orang tua yang mengasuh mereka di rumah diberkati, diurapi Tuhan. Biar mereka mengajar, mendidik anak-anak ini bertumbuh mengenal Tuhan Yesus dari masa kecil mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan tercurah untuk setiap adik-adik. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.